transfer personal dengan transfer pemerintah. Pemerintah ini nggak hanya pemerintah ya, maksudnya lembaga negara. Yang hibah tadi, kita pernah dapat besar, misalnya ketika tsunami Aceh kita dapat cukup besar, tapi secara rutin kan hanya terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan bencana-bencana yang mungkin tidak besar. Nilainya 300-400 juta. Tetapi yang terkait dengan pengiriman remitansi itu sangat besar, transfer personal. Sebaliknya juga, Indonesia ada sekali dua memberikan hibah keluar negeri, tapi terlalu kecil. Kita belum negara yang suka memberi hibah ya, masih lebih suka menerima hibah. Ini 9,7 kemarin, 2023 ini kurang lebih 15. Saudara-saudara bisa bayangkan, 15 miliar dolar dikirimi oleh para TKI Indonesia ini. Nilainya itu sudah hampir 180 triliun. Dalam kajian sebelumnya, kita sudah belajar ada transaksi barang, ekspor maupun impor. Kita juga mempelajari ada 12 jenis jasa yang kita menjual maupun membeli, memakai ataupun jasa kita dipakai. Lalu ada tambahan, ada yang disebut dengan pendapatan primer yang terkait dengan jasa, imbal jasa terhadap jasa tenaga kerja dan jasa modal. Jadi sudah 3 ya. Ada yang keempat, jenis jasa juga, tetapi disebut sebagai jasa yang tidak bersifat ekspor impor. Jadi ekspor impor itu maksudnya ketika kita barang, kita menjual, kita dapat duit kan begitu. Kita mengirim barang, kita dapat duit. Dan sebaliknya kalau membeli. Nah ada jenis yang searah saja. Apa itu? Transfer. Jadi ada tenaga kerja Indonesia mengirimkan duitnya ke sini, kan tidak ada arus baliknya dalam bentuk barang ataupun jasa seketika. Dan sebaliknya, ada tenaga kerja asing di Indonesia mengirim kepada negaranya dan remitansi. Itu bisa. Begitu juga pemerintah kadang menerima hibah, entah karena bencana alam atau karena program misalnya terkait lingkungan, kan dapat hibah. Nah itu kan searah namanya. Nah oleh Bank Indonesia mengikuti acuan internasional menyebutnya sebagai neraca pendapatan sekunder, secondary income. Lalu pada prinsipnya itu mencakup semua transfer yang masuk, tetapi ada pengecualian. Ini penting dulu ya, yaitu yang terkait dengan modal finansial. Jadi kalau berutang itu kan juga searah sebenarnya, tetapi tidak bagian sini, nanti ada catatan tersendiri. Karena yang transaksi utang misalnya kita masuk, pemerintah ataupun swasta berutang, itu kan ada kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari. Kalau ini tidak ada. Jadi semua transfer, tetapi tidak termasuk transfer terkait modal. Nah, sumber datanya tetap sebetulnya, sumber transaksi, mohon maaf, itu tetap sebetulnya ada kaitannya dengan penggunaan faktor produksi, tapi tidak seketika. Jadi kan kita ambil contoh tenaga kerja Indonesia. Dia kan bekerja di luar negeri. Nah, bekerja tadi kalau seketika kurang dari setahun atau seketika dikirim ke Indonesia, itu catatannya memang ada teknis sedikit ya, tapi kita anggap aja dulu definisinya begitu. Itu masuknya pendapatan primer, tapi ketika dia mengendap, dikirim, itu neraca pendapatan sekunder. Nah, itu perlakuannya khusus lah ya. Ini kadang makanya datanya kadang kurang presisi. Nah, kalau kita lihat langsung kita lihat gambar saja, kita Indonesia mengalami penerimaan pendapatan sekunder yang cukup besar. Dari 2 ya transfer. Secara pencatatan disebut transfer personal dengan transfer pemerintah. Pemerintah ini nggak hanya pemerintah ya, maksudnya lembaga negara. Yang hibah tadi. Kita pernah dapat besar, misalnya ketika tsunami Aceh kita dapat cukup besar, tapi secara rutin kan hanya terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan bencana-bencana yang mungkin tidak besar. Nilainya 300-400 juta setahun. Untuk ukuran neraca transaksi tidak besar ya. Tetapi yang terkait dengan pengiriman remitansi itu sangat besar, transfer personal. Nah, sebaliknya juga Indonesia ada sekali dua memberikan hibah keluar negeri, tapi terlalu kecil. Kita belum negara yang suka memberi hibah ya, masih lebih suka menerima hibah. Nah, secara keseluruhan penerimaannya di tahun 2023 sebesar 15,26 miliar ya. Saya ulangi, ini baik dari remitansi TKI maupun dari hibah, tapi terutama sekali adalah transfer personal remitansi TKI. Lihat kecenderungannya untuk naik, menurun pada tahun
ketika pandemi wajar kan? Nah, kembali pelan-pelan menaik. Nah, menariknya dalam hal kita membayar, ini bisa dibaca juga bahwa ada banyak tenaga kerja asing yang di Indonesia yang makin banyak yang membuat kita mereka juga mengirim remitansi kan. Nah, ini kelihatan. Sebetulnya cenderung stagnan di 2 tahun terakhir ini yang meningkat. Maka ini kita sandingkan, menerima dan membayar ini disandingkan ini neracanya. Nanti kalau kita pelan-pelan membuat neraca yang langsung 3 variabel ya, penerimaan, pembayaran, selisih, ini saya sengaja pisah-pisah dalam rangka kita memudahkan memahami. Ini selisihnya dari 2 tadi. Nah, terlepas dari kita mengalami pendapatan sekunder yang besar, ternyata selisihnya cenderung menurun. Nah, sekaligus kita melihat bahwa tadi saya sudah katakan unsur terbesarnya adalah transfer personal. Dalam kurung, mayoritas itu adalah remitansi. Kita lihat, kita menerima semacam ini. Wah, ini mohon maaf, ini saya belum sempat tadi naruh yang 2023. Yang 2023 sudah mencapai 15 miliar ya. Ini jadi lompat. Ini penerimaannya, ini murni dari remitansi TKI. Ini 9,7 kemarin, 2023 ini kurang lebih 15. Saudara-saudara bisa bayangkan, 15 miliar dolar dikirimi oleh para TKI Indonesia ini. Kalau dikalikan dengan rupiah ya nilainya itu sudah hampir 180 triliun. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga membayar. Ini juga saya belum sempat menaruh yang 2023, tetapi di tahun 2023 juga melompat menjadi sekitar 8. Jadi menarik ini 2023 ini. Saya masih harus menyelidiki, mungkin juga karena ada perubahan pencatatan yang membuat lompatan besar. Jadi belum tentu juga karena tambahan transaksi yang signifikan. Karena dalam konteks pencatatan perdagangan internasional ini harus diakui tingkat kepresisian kita ya mau tidak mau hanya bisa percaya kepada Bank Indonesia. Nah, maka selisih dari transfer personal tadi ini malah sudah ada selisihnya ini. 6.193, 15 atau hampir 15 dikurangi sekitar 8 berapa? 6,1. Nah, secara umum kita tetap melihat bahwa Indonesia dalam hal transfer personal itu selalu surplus. Begitu juga dengan induknya neraca pendapatan sekunder. Cuma mungkin perlu perhatian mulai bahwa ada stagnasi kan. Itu artinya pada saat bersamaan kan kita penerimaan terhadap remitansi tinggi. Berarti beban kita untuk membayar tenaga kerja asing juga makin meningkat. Tentu ini bukan soal hitam putih ya, tetapi kita perlu melihat konstruksi dari transaksi internasional kita terkait dengan transfer personal.